Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, Turki diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,8 dan juga terjadi di perbatasan Syria, ditambah badai salju yang mana ini tentunya membuat masyarakat simpati tidak hanya di Turki tetapi juga di seluruh dunia. Seperti apa situasi terkini terkait dengan badai salju dan juga gempa yang ada di Turki? Kita telah tersambung bersama dengan warga negara Indonesia yang ada di Turki, Asmawati Rahman, dan langsung saja kita sapa. Halo Mbak Wati. Halo, selamat pagi. Selamat pagi waktu Turki. Ya, di sini masih pukul 7 lebih 40 menit ya. Terima kasih di pagi hari sudah menyempatkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Dan Mbak Wati sendiri bagaimana kondisinya, sehat-sehat? Alhamdulillah kami di sini sehat-sehat di Istanbul, tapi ya tetap masih dalam puncak musim dingin ya, yang hari ini sekitar 3 derajat Celcius. Oke. Baik, dan Istanbul ini kan letaknya cukup jauh dari lokasi gempa. Tetapi kalau kemarin sendiri apakah ada terasa atau sama sekali tidak terasa dampaknya? Ya, beberapa teman dan juga saudara mengatakan bahwa mereka merasakan getaran di saat gempa terjadi. Tapi saya sendiri tidak menyadarinya, tidak merasakan. Oke, baik. Dan ini kan terjadi di pagi hari ya, di waktu setempat. Dan ketika berita ini muncul di media pertama kali itu sekitar jam berapa, Mbak Wati? Saya kebetulan karena musim dingin dan saya tidak hari itu tidak terlalu banyak buka televisi. Saya malah tahunya dari orang Indonesia untuk pertama kalinya. Ketika itu baru saya buka televisi. Oh, di siang hari. Oke, Ya. berarti ternyata orang Indonesia itu sangat update ya, lebih update. Jadi karena menyebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia gitu ya. Ya, jadi sama dengan teman-teman lain juga mengatakan Mbak Wati, ini teman-teman dari Indonesia, ya, jujur dan saya kemudian baru buka televisi ketika di lewat tengah hari. Oke, dan seperti apa media di sana memberitakan mengenai hal ini? Tentunya ini menjadi breaking news ya. Dan bagaimana juga dari respon pemerintah, masyarakat setempat? Karena seperti halnya di Indonesia ini kan ada banyak yang langsung membuka semacam donasi atau sebagainya. Bagaimana dengan di Turki? Apakah demikian juga? Kalau di sini siaran-siaran televisi khususnya itu bukan breaking news, tapi semuanya itu tidak ada program lain, melainkan semuanya terkait dengan mengupdate bagaimana kejadian gempa di beberapa kota. Ini jadi perlu diketahui bahwa gempa ini terjadi di beberapa kota di satu wilayah kawasan yang cukup besar, misalnya di kota Osmaniye, kemudian Sanliurfa dan Kilis, Adiyaman, Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Diyarbakır. Bisa dibayangkan itu terjadi bukan di satu kota. Oke. Karena itu menjadi kota. Oke. Dan ini kan terjadi di banyak tempat ya, banyak kota. Iya. Sebetulnya seperti apa sih kalau kesiapsiagaan ataupun juga respons dari pemerintah atau pihak berwenang terkait? Saya lihat di sini semua masyarakat Turki dan juga terutama dari pemerintah, mereka sudah turun ya, membantu, memberikan bantuan, mengevakuasi para korban dan juga masyarakat tentunya ikut membantu. Kemudian juga masyarakat Indonesia yang di Istanbul juga mengabarkan kepada saya bahwa mereka juga sudah ikut menggalang bantuan, termasuk di sekolah-sekolah, dan kemarin mengabarkan Mbak Wati, apakah Mbak Wati mau ikut serta karena kita sekarang sudah mengumpulkan bantuan apapun bentuknya, termasuk pakaian-pakaian layak pakai yang akan segera dikirimkan ke daerah korban gempa. Ya. Oke, berarti kalau dari komunitas Indonesia itu banyak yang disampaikan adalah dalam bentuk pakaian layak pakai, dan juga mungkin seperti halnya kejadian gempa lainnya yang dibutuhkan adalah pakaian layak pakai dan juga selimut, apalagi ini kondisinya adalah betul. Kondisi yang mana cuaca sedang dingin-dinginnya gitu ya.
Ya betul. Jadi tapi ini luar biasa ya, karena Presiden atau pemerintah Turki sudah mengeluarkan pengumuman bahwa hari berkabung nasional bagi seluruh di wilayah di Turki dan juga termasuk di perwakilan-perwakilan negara Turki di beberapa negara asing gitu ya, untuk mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari ke depan sampai hari Minggu, dan itu dilakukan selama 7 hari ke depan. Selama 7 hari ke depan. Berarti kalau hari hari ini, berkabung nasional. Hari berkabung nasional. Dan di semua rumah-rumah, di setiap apartemen, tempat tinggal, semuanya mengibarkan bendera setengah tiang ya? Ya, masyarakat diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang di semua tempat. Oke. Termasuk di perwakilan asing. Kemudian sekolah-sekolah di Turki juga diumumkan untuk diliburkan sampai tanggal 13 Februari mendatang. Jadi kalau kemarin di Istanbul sendiri itu di sekolah diliburkan karena badai salju 1-2 hari, Senin dan Selasa ini. Tapi selanjutnya itu adalah dalam rangka berkabung tadi, karena itu sekolah-sekolah semua diliburkan. Dijadikan sebagai pos tempat penampungan atau pengumpulan bantuan. Baik. Nah, terkait badai salju juga yang terjadi beberapa hari belakangan, bagaimana kondisinya saat ini untuk di Istanbul ataupun juga kota-kota di sekitarnya ya? Karena nggak hanya Istanbul saja yang dilanda badai salju. Kemarin sempat ada laporan juga, informasi bahwa di Bursa ya juga terjadi badai salju. Ini seperti apa kondisinya saat ini? Pagi ini sepertinya agak sedikit, sekarang salju sedang turun ya. Saya baru melihat tadi sebelum acara wawancara ini dimulai, saya lihat keluar tidak ada apa-apa dan tenang-tenang saja. Tapi sekarang salju sudah mulai turun lagi dan sedikit, lebat malah sekarang. Cukup lebat dibanding kemarin tadi malam. Sementara tadi malam itu teman-teman saya masih mengabarkan dari wilayah Istanbul yang lain itu masih angin kencang dan juga badai salju masih terjadi walaupun tidak seperti kemarin. Oke. Dan ketika puncaknya badai salju, boleh disampaikan mungkin seperti apa kondisinya? Jadi seperti ini ya. Hari Minggu kemarin itu adalah merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Turki. Saya perhatikan juga walaupun mereka sudah biasa melihat salju, mereka juga menantikan kedatangan salju untuk pertama kali. Itu semua orang sudah bergembira dan sangat excited. Mereka menunggu kapan saljunya datang. Kemudian ketika salju itu datang, semua masyarakat itu keluar mengambil video, mengabadikannya. Termasuk saya kebetulan berada di luar pada hari Minggu itu. Dan kebetulan berada di sekitar masyarakat Indonesia ya, dan mereka semuanya berhamburan keluar untuk mengabadikan, ayo kita video gitu kan, ada salju. Kemudian tak lama kemudian itu angin kencang dan hujan datang, semuanya bubar masuk ke dalam mencari pelindungan seperti itu. Jadi tidak lama setelah salju pertama itu turun, angin kencang dan juga hujan langsung juga menyertai. Dan saya cukup lumayan, walaupun jalan cuma 5 menit, tapi saya merasakan saya sudah basah kuyup, kemudian payung langsung patah dan seterusnya. Jadi itu hanya 5 menit ya. Bagaimana kalau di luar? Makanya saat itu juga sekitar jam 3 sore sudah ada himbauan dari pemerintah setempat untuk larangan melakukan berkendaraan jika tidak penting. Seperti itu. Dan juga terutama sepeda motor pada pukul 6 sore dilarang beroperasi. Oh baik. Kemudian untuk KBRI dan juga KJRI terkait dengan badai salju dan gempa bumi, apakah juga memberikan himbauan? Ya, kalau untuk badai salju, karena ini di Istanbul, malam harinya langsung setelah ada himbauan dari pemerintah setempat, KJRI Istanbul juga mengeluarkan himbauan yang disampaikan melalui media-media sosial resmi KJRI Istanbul. Himbauannya tentu sama dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah Istanbul, agar tidak berkendara atau menggunakan kendaraan di dalam lalu lintas sejak pukul 17 atau pukul 5 waktu Turki. Sedangkan salju itu mulai turun sekitar jam 4 sore. Oke.
Dan Baik. jam 5 sudah ada larangan karena memang cepat sekali angin dan badainya datang. Kemudian pukul 18 sepeda motor, kemudian juga skuter ya, di sini banyak yang menggunakan skuter itu sudah dilarang beroperasi. Seperti Oke. itu. Dan apakah menurut BMKG setempat ya, kira-kira ini badai salju akan berlangsung hingga kapan? Dan terkait juga gempa, apakah diperkirakan akan ada gempa-gempa susulan? Sepanjang pantauan di televisi kemungkinan masih ada karena masyarakat juga tentunya kita tidak berharap akan, tapi masih ada himbauan untuk masyarakat untuk berhati-hati, terutama bagi semua yang sedang melakukan evakuasi saat ini. Mereka diminta untuk tetap berhati-hati karena kemungkinannya masih ada ya, seperti itu. Oke, baik. Untuk badai salju sendiri kami cuma di masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Tambul dihimbau untuk terus memantau situs-situs yang memang penting gitu loh. Walaupun sekolah-sekolah diliburkan terkait dengan badai salju ini, apakah juga untuk kegiatan perekonomian seperti perkantoran ini juga turut diliburkan, atau mungkin juga terkait dengan berkabung nasional, atau hanya sekolah-sekolah saja? Sejauh ini yang saya perhatikan di televisi itu selalu di running text dan juga disebutkan oleh menteri-menteri terkait sekolah-sekolah terutama disebutkan untuk diliburkan proses belajar mengajar gitu. Itu semua di stop sampai tanggal 13 Februari. Kemudian kalau di Istanbul sendiri untuk beberapa perusahaan pekerjaan-pekerjaan terkait yang mungkin cukup beresiko dengan badai salju, mereka juga sudah meliburkan karyawannya setidaknya selama kemarin dan hari ini, dan untuk kemudian melihat perkembangan selanjutnya. Dan saya tekankan ya, kalau untuk libur sekolah di Turki itu hari ini itu sudah termasuk kepada bagian dari berkabung nasional. Jadi kalau kemarin itu iya karena badai salju, kemudian karena ada himbauan dari pemerintah Turki untuk meliburkan sekolah, ya mereka semuanya libur dalam rangka berkabung nasional. Oke. Tapi sejauh ini tidak ada yang mengganggu perekonomian ya terkait dengan badai salju tersebut ya? Sejauh ini cuman ada pekerjaan-pekerjaan seperti cukup banyak perusahaan sebenarnya ya. Teman-teman saya yang suaminya bekerja di luar, entah itu di restoran atau semacam penghantar makanan ya, kalau di Indonesia itu mereka sekarang sepertinya diliburkan, disarankan untuk libur karena menggunakan motor ya, karena menggunakan motor kebanyakan gitu. Jadi kemudian yang bekerja di bangunan atau di sektor luar yang tidak terlalu penting itu mereka disarankan untuk libur dulu, paling tidak sampai hari ini. Oke, baik. Mbak Wati, Voice of Indonesia tentunya merasa berduka cita atas gempa besar yang melanda Turki dan juga Suriah, dan kita tentunya berharap untuk masyarakat di sana diberikan terbaik, kemudian juga penanganan bisa berjalan dengan lancar dan baik-baik, dan tentunya bagi warga negara Indonesia yang ada di Turki dan juga ada di Suriah dalam kondisi yang sehat-sehat dan juga sebaik-baiknya. Terima kasih Mbak Wati sudah sharing-sharing untuk Voice of Indonesia. Nanti kita akan dengarkan kembali ya ceritanya dan juga update-nya terkait dengan kondisi terkini di Turki. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas. Sama-sama. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat juga. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.